Diabetes. Ini 10 pola hidup sehat untuk mengontrol kadar gula darah. Kalau kamu sudah diet gula, tapi gula darah masih naik turun terus, bisa jadi masalahnya bukan karena nasi dan gula aja. Bisa jadi banyak hal lain yang masih berantakan. Nah, di video ini kita akan bahas 10 pola hidup sehat yang bisa dilakukan untuk mengontrol gula darah agar gula darah stabil. Yang nanti harapannya bisa menurunkan komplikasi yang mungkin terjadi. Halo, aku Dr. Rama Wintara. Selamat datang di Klinik Tanpa Resep, tempat keluhanmu dibahas dengan santai. Oke, sebelum masuk ke 10 pola hidup sehat ini, sebelumnya kita harus tahu dulu, apa inti masalah dari diabetes? Kenapa gula darah bisa naik turun, bahkan keseringan naik terus? Inti dari diabetes ini adalah kadar gula darah tinggi. Apa yang menyebabkan? Gula darah itu normal ada dalam darah. Dapat dari makanan atau pemecahan simpanan-simpanan gula di tubuh. Gula ini akan dipakai sebagai sumber energi, entah untuk aktivitas ataupun berpikir dan lain sebagainya. Pada diabetes tipe 1 atau tipe 2 itu terjadi resistensi insulin atau produksi insulin yang kurang atau tidak diproduksi sama sekali. Umumnya, insulin ini diproduksi di sel beta pankreas namanya. Si insulin ini nih yang jadi kunci untuk memasukkan gula-gula agar bisa digunakan oleh tubuh. Kalau insulin ini bermasalah, ya gulanya akan tetap berada di darah. Tidak bisa digunakan dengan efektif di organ-organ tubuh yang memerlukan. Dalam jangka panjang, apabila dibiarkan, akan menimbulkan komplikasi. Yang paling sering atau identik dengan diabetes ini adalah diabetic foot atau kaki diabetes, yang ujung-ujungnya luka nggak sembuh-sembuh bisa berujung pada amputasi. Dan pemicu hariannya itu sebenarnya banyak. Asupan tinggi karbohidrat olahan, konsumsi lemak jenuh yang banyak, kurang tidur, stres, rokok, alkohol, dan obat-obatan tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke apa 10 pola hidup sehat itu. Yang pertama itu kita harus membatasi konsumsi gula. Kalau kita ada dana lebih, beras merah dan juga umbi-umbian itu cukup baik. Hal lain sederhana yang bisa kita lakukan adalah menghindari minum minuman manis, makan makanan manis dengan gula dan gula buatan yang melimpah, itu dihindari. Makanan-makanan ultra proses atau makanan yang diolah berkali-kali sampai nggak kelihatan bentuk aslinya, itu juga dikurangi. Yang kedua, batasi konsumsi asam urat. Jadi kita harus mengurangi konsumsi makanan-makanan yang tinggi purin. Makanan-makanan itu bisa ada di jeroan, daging merah, sarden, kerang, teri, kaldu, alkohol, terutama bir. Bukan berarti alkohol yang lain direkomendasikan ya. Emping, tape, nah itu dikurang-kurangi deh. Yang ketiga, kurangi konsumsi lipid atau lemak. Kamu bisa batasi konsumsi dari daging olahan, santan yang kental, keju, telur, kepiting, udang, kerang, cumi, dan lemak-lemakan lain yang kelihatan jelas. Kemudian yang keempat adalah obesitas. Hindari obesitas atau kegemukan. Di Asia, target lingkar pinggang yang disarankan itu adalah 80 cm pada perempuan dan 90 cm pada laki-laki. Sekarang coba ukur deh. Kalau kamu merasa obesitas ataupun gemuk, kamu bisa turunkan berat badan agar kadar lemak dalam tubuh itu berkurang dengan cara defisit kalori. Itu udah banyak banget influencer ataupun dokter gizi menjelaskan di konten-konten mereka. Tentunya diet makanan tertentu dan juga aktivitas fisik akan membantu kamu dalam rangka menurunkan berat badan. Yang penting kamu tulis target yang jelas, tulis langkah-langkahnya kayak gimana, mulailah menurunkan berat badan. Karena berat badan itu adalah faktor atau hal yang bisa dirubah. Tidak seperti gen, genetik, ataupun warna kulit dan warna rambut, jenis rambut, keriting atau lurus itu nggak bisa kita ubah. Tapi berat badan itu bisa. Kemudian pola hidup yang kelima adalah kelola hipertensi. Tekanan darah harus tetap terkontrol dalam batas normal. Caranya simpel aja. Yang pertama bisa batasi konsumsi garam. Garam dapur itu maksimal sehari itu 1 sendok teh atau 5 gram. Dan hindari makanan-makanan yang terlalu asin. Misalnya ikan asin, udah ikannya asin, terus ditambah garam lagi, jangan. Kemudian telur asin, keripik-keripikan yang asin, dan bumbu-bumbu instan itu yang rasanya asin tuh dihindari dulu. Yang keenam adalah batasi rokok. Kalau bisa sih berhenti total, walaupun sulit atau bahkan mungkin tidak mungkin. Tapi ini mungkin. Merokok dalam jangka waktu yang lama itu dapat meningkatkan resistensi terhadap insulin. Jadi ini memperparah kondisi. Pada perokok itu 30-40% itu cenderung lebih rentan kena diabetes tipe 2. Jadi berhentilah merokok. Kalau sulit, kamu bisa cek playlist Klinik Tanpa Resep ini.
Scroll paling bawah itu ada beberapa video yang aku buat khusus untuk program UBM atau usaha berhenti merokok. Kamu bisa tonton video pertama sampai terakhir itu. Aku sudah jelaskan spesifik step by step dan pilihan cara yang bisa kamu coba yang sesuai dengan kamu. Kemudian yang ketujuh, pola hidup yang dapat dilakukan adalah hindari inaktivitas atau kegiatan yang rebah-rebah kanan kiri doang. Coba kita lebih aktif lagi, itu bisa mengontrol kadar gula darah, membantu gula darah masuk ke sel otot, dan lain sebagainya. Target itu seminggu, minimal aktivitas gerak itu 150 menit per minggu, atau 20-30 menit per hari. Dan latihan kekuatan atau angkat beban itu 2 kali per minggu, itu udah cukup. Bersepeda ringan, jalan, lari, jogging, itu bagus. Dan ketika banyak kegiatan duduk, usahakan sekitar 50-60 menit itu berdiri, lakukan aktivitas ringan, lalu balik duduk lagi. Kalau lagi kuliah di kelas, itu jangan keluar kabur beli makan. Pola hidup yang ke-8 adalah kelola stres dan istirahat atau tidur teratur dan cukup. Tidur harus konsisten selama 7-9 jam per hari, dan tidur kurang dari 7 jam per hari itu akan meningkatkan kemungkinan kita untuk mengontrol gula darah itu makin buruk. Jadi cenderung bisa kena diabetes tipe 2. Pola hidup yang ke-9 adalah alkohol. Ini harus dijaga alkoholnya. Maksudnya bukan dijaga untuk diminum, tapi kalau misalnya kamu peminum itu harus batasi. Jangan berlebihan, kalau bisa jangan sama sekali. Minum alkohol pada orang yang menggunakan insulin atau obat-obatan tertentu itu bisa menimbulkan hipoglikemi atau kadar gula yang rendah banget. Kalau minum alkohol ya minum bersama makanan, atau kalau bisa jangan minum sama sekali. Minum alkohol dalam jangka waktu yang lama itu bisa menyebabkan fatty liver atau perlemakan pada hati. Kemudian pola hidup yang ke-10 adalah lakukanlah regular check up atau check up secara berkala. Di sini sekarang ada program dari pemerintah yaitu cek kesehatan gratis yang bisa diakses di puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama. Itu bisa kamu akses secara gratis dengan BPJS di hari-hari kelahiranmu atau setiap ulang tahun kamu cek aja biar inget. Gratis, nanti akan dicek mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi tubuh secara keseluruhan, cek lab laboratorium darah, dan lain-lain. Lumayan kan? Gratis lagi. Pertanyaan selanjutnya adalah kapan kita harus ke dokter? Kapan harus ke dokter? Kalau sudah ada keluhan, ataupun kalau tidak ada keluhan. Apabila kamu belum, semoga tidak diabetes, itu ya kontrol rutin aja bagus. Kalau kamu sudah diabetes misalnya, itu kamu harus jangan sampai ada luka-luka yang nanti ujung-ujungnya bisa sulit sembuh kalau gula darahnya nggak terkontrol dalam jangka waktu yang lama dan berujung pada amputasi. Untuk mengetahui kadar gula darah yang lebih akurat, rata-rata 3 bulan terakhir bisa dilakukan di fasilitas kesehatan yang lebih lanjut dengan mengecek HbA1c. Kesimpulan, kestabilan dari gula darah itu tidak hanya dengan diet saja, tapi dengan hal-hal kompleks holistik yang sudah aku sebutkan tadi. Perhatikan 10 pola hidup tadi dan semoga kamu dan keluarga orang-orang tercinta di sekitar itu terbebas dari diabetes mellitus. Kalau kamu bingung mau mulai kebiasaan itu dari mana, kamu ambil aja 2 dulu sampai akhirnya 10-nya itu kamu jadi terbiasa. Itu aja untuk kali ini. Kalau kamu punya keluhan atau cerita pengalaman yang serupa, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di Klinik Tanpa Resep, karena tidak semua keluhan butuh resep. Bye.